Seperti yang gue jelasin di video preview sebelumnya, gue akan menambahkan beberapa pendapat dan review di serial episode 10 ini. Oke, langsung aja dilanjut. Scene awal tentu aja terlihat di rumah sakit. Sebuah rumah sakit tempat Aki dirawat guys. Di situ, Aki yang udah sadar, melihat langit-langit dan melihat Denji yang sedang makan apel cuy. Pawa yang mengetahui Denji makan apel diam-diam, tidak terima dan bikin ribut gitu. Ya lagian apel itu kan buat Aki ya, dari orang yang ngunjungin dia. Malah diembat sama dua orang ini. Aneh emang guys. Mereka ribut sampai kedengeran di lorong rumah sakit tersebut intinya. Memang nggak berperi kemanusiaan banget nih orang. Mau gimana lagi, emang dua orang ini iblis ya kan? Setelah itu Denji dan Pawa pergi untuk menemui Makima. Tapi sebelum itu Denji memberikan apelnya satu buat Aki. Padahal apelnya itu kan buatnya Aki dah. Kok malah dibawa sama si Denji ini ya? Nah, di luar ruangan Aki alias di koridor rumah sakit itu Denji berpikir tentang mengapa dia tidak menangis saat kematiannya Himeno cuy. Padahal Himeno itu satu-satunya orang yang mau berteman sama Denji. Tapi Denji menganggap hal itu biasa dan gak sedih sama sekali. Dia bahkan berpikir bagaimana kalau kejadian itu menimpa Pawa, Aki, dan Makima. Tapi daripada mikir hal negatif, mending selesain aja urusan di hari itu, pikirnya Denji guys. Setelah itu ada Tendo dan Kurose yang datang ke ruangannya Aki untuk memastikan dan membimbing hal apa yang harus diperbuat selanjutnya. Kurose bilang kalau sebaiknya Aki itu menyerah aja, tapi baginya Aki itu mana bisa gitu kan. Keluarga plus teman terdekatnya itu udah jadi korban para iblis, jadi Aki nggak bisa tinggal diam. Dia nggak bisa pensiun meninggalkan rasa sakit yang dia derita itu guys. Akhirnya Aki masih lanjut menjadi Biro dan Kurose sama Tendo bakalan membimbing Aki untuk hal apa yang dilakukan selanjutnya. Setelah itu scene pindah ke tempat Makima, Denji, dan Pawa yang sedang berada di kuburan. Mereka menemui Kishibe guys, dan ini akan jadi latihan yang berat baginya Pawa sama Denji. Mereka mulai latihan sampai dua orang ini kewalahan dan mati berkali-kali. Gerakannya dari Kishibe ini parah, kuat banget sih. Cepet banget gerakannya dia guys. Sejak kecil mainan yang dimainkan oleh Kishibe selalu aja rusak. Dia ingin mainan yang tidak rusak seperti Denji dan Pawa. Jadi, Kishibe ingin dua orang ini menjadi mahakaryanya. Scene pindah lagi ke Aki, mereka membahas tentang iblis rubah yang gak mau dipanggil. Aki harus punya tekad yang kuat untuk melanjutkan kembali pekerjaannya ini. Oleh karena itu, Aki butuh iblis yang kuat untuk melanjutkan perjalanannya itu guys. Kurose bilang untuk memperhatikan dirinya Aki, karena keputusannya balik lagi ke Aki sih. Setelah itu ada wanita misterius yang mengunjungi Aki guys. Aki memperlihatkan ekspresi kaget banget seperti ini. Denji dan Pawa latihan sampai malam dan akhirnya selesai. Mereka berdua babak belur dikalahkan sama Kishibe. Pawa akhirnya punya motivasi untuk mengalahkan Kishibe itu. Pawa bilang meski kuat, Kishibe itu bertarung gak pakai otak. Makanya Denji dan Pawa harus menggunakan otaknya saat bertarung, seperti karakter yang ada di manga. Besoknya, serangan balasan atau serangan intelektual itu bakalan dilakukan sama kedua orang ini. Ya, sayangnya nggak begitu pengaruh, karena mereka berdua itu masih lemah lah. Denji dan Pawa bahkan dikalahkan dengan mudahnya guys. Aki dan Kurose serta Tendo menuju ke tempat iblis kuat yang dia bicarakan sebelumnya. Mereka menjalani lorong itu dan wah, grafik yang dikasih sama studio MAPPA ini sangat keren banget sih menurut gua. Gradasi warna pencahayaan oranyenya ini keren banget. Sangat memanjakan mata lah intinya. Apalagi detail yang diberikan udah pasti lebih menarik daripada manganya dan sangat hidup. Ini yang gua bicarakan adalah latar tempatnya ya. Untuk karakternya sendiri ya kayak CGI gitu dan nggak menyatu gitu. Tapi tetap aja keren kok. Emang ciri khas MAPPA banget cuy. Kurose bertanya tentang surat apa gitu kan yang diterima Aki kemarin. Ya ternyata surat itu adalah dari Himeno untuk adiknya. Adik Himeno menunjukkan surat-surat yang diberikan Himeno kepada dirinya. Ternyata ayahnya Himeno juga sakit-sakitan. Makanya Himeno itu terpaksa kerja di biro pemburu iblis. Ada juga surat di situ yang bertuliskan bagaimana cara membuat Aki berhenti jadi pemburu iblis gitu kan. Berhenti dari biro. Dan ekspresinya Aki berubah. Setelah itu mereka telah sampai di ruangan iblis masa depan. Dan Aki masuk
dalam waktu yang sama bersambung.